Sakit yang dia terasa, tiba-tiba setan kembali lagi datang untuk kemudian membisikkan kepadanya, ukfur billah, kufur sama Allah. Nanti kalau kamu sudah kufur, nanti sesungguhnya aku akan bantu kamu supaya kamu itu kemudian mampu untuk keluar dari rasa sakit yang kamu derita, karena aku mampu menyembuhkan. Saat itulah tergelincir hatinya. Dan dia berkata, kafartu billah, saya kufur kepada Allah. Pada saat itulah malaikat mau datang untuk mencabut nyawanya tepat ketika dia kufur kepada Allah. Hidayah itu bisa luntur. Maka ini nasihat bagi diri ana dan nasihat bagi semuanya. Siapapun hari ini yang sudah menikmati perjalanan ibadah, ketika kita sadar hari ini kita jadi budaknya Allah dan kita ingin taat sama Allah, jangan terlalu jumawa ya, bahwasanya itu akan menjadi hidayah yang kita pelik sampai kita meninggal dunia. Kita harus ingat kepada sebuah hadis yang harusnya membangun rasa khawatir. Yaitu adalah ketika Nabi mengatakan, fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nari hatta yadkhuluha. Hadis ini Pak membuat dulu saya itu khawatir sama teman saya, sama sahabat-sahabat saya. Kita pernah ini bareng-bareng ada 3 sahabat saya yang saya itu kental dengan mereka. Kita ini pernah hampir-hampir tumpah air mata ketika sedang membicarakan hadis ini. Hadis ini adalah ketika Rasulullah itu bersabda, fa inna ahadakum, ada loh di antara kalian itu la ya'malu bi amali ahlil jannati. Yang mana kalian itu kalau beramal, di mana mereka itu beramal dengan amalan penduduk surga, saking banyaknya amalan yang dia lakukan, hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un, sampai antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal tok. Sejengkal tuh segini nih, sejengkal. Ini amalan apa ya? Wong kita sholat sunnah 2 rakaat saja lebih baik daripada apa? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada apa? Dunia dan seisinya. Ini tinggal sejengkal, berarti lebih rendah daripada sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Tinggal sejengkal tak. Hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihil kitab, tiba-tiba catatan takdir mendahulinya sampai kemudian fayamalu bi amali ahlin nari, sampai dia melakukan amalan penduduk neraka. Ketika di ujung kematiannya hatta yadkhuluha, sampai kemudian dia masuk ke dalam neraka. Hadis ini bukan kemudian kita menyalahkan takdir. Tidak, Allah tidak pernah menimpakan takdir yang merugikan kita. Tapi hadis ini memberikan kepada kita dulu kewaspadaan ketika kita menggenggam hidayah merupakan perkara yang penting. Karena hidayah bukan berarti barang paten yang tidak bisa hilang. Layaknya barang yang kita kunci dengan gembok yang kemudian tidak hilang ketika gemboknya masih ada di tangan kita. Tidak gitu. Ya, makanya sampai-sampai Wahab bin Munabbih saja menceritakan, kan ada perjalanan seorang ahli ibadah. Puluhan tahun dia kemudian beribadah, tapi akhirnya matinya murtad. Sebagaimana ahli ibadah itu hidup pada zaman sebelum Rasulullah SAW. Ahli ibadah Pak. Sampai-sampai dikatakan oleh para tabi'in, hampir-hampir setan itu putus asa untuk menggoda dia, bagaimana menggelincirkan dia di dalam dosa dan kemaksiatan. Masya Allah. Ahli ibadah ini tiap hari kerjaannya adalah ibadah. Sampai kemudian ada tetangga-tetangganya yang kemudian berkeinginan untuk melaksanakan perjalanan keluar kota. Mereka bingung karena mereka punya adik perempuan. Mereka akhirnya apa? Sepakat, yuk kita titipkan kepada orang yang alim ini dan orang yang solih ini. Kenapa? Orang yang solih ini akan amanah untuk menjaga adik kita supaya adik kita terjaga. Apa yang terjadi? Asalnya orang alim itu berusaha keras untuk menampik dan menolak. Nggak, jangan dititipin ke saya. Tapi apalah daya, 3 pemuda itu betul-betul bertekad dalam tanda kutip keras kepala untuk menitipkan adik perempuan mereka kepada orang yang alim ini. Ya, maka akhirnya apa? Sampai adik ini akhirnya berhasil dititipkan, tetapi dengan syarat yang ditetapkan oleh alim tersebut. Apa? Yaitu adik perempuannya di bawah, dia berada di atas. Untuk tidak mengganggunya dan tidak kelihatan. Syaitan ketika mendapati adik perempuan itu akhirnya berhasil dititipkan kepada orang yang alim ini, kata Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala. Maka Masya Allah, syaitan itu mendapatkan celah walaupun sedikit. Itu celahnya syaitan. Dan syaitan itu sabar. Ya? Makanya kalau berdakwah tidak sabar itu kebangetan itu. Kalah sama setan. Oh, maling aja sabar kok. Ngiterin rumah gitu. Anak buahnya ngomong, kapan bos kita maling? Sabar, itu maling.
Setannya ini sabar. Makanya kemudian sampai akhirnya ketika berhasil dititipkan, maka kemudian cara laki-laki itu kalau mengirimkan logistik makanan kepada wanita yang dititipkan kepadanya gimana? Dari atas, saking ingin menjaga dari wanita. Di atas kemudian pakai tali di bawah. Sang perempuan kemudian membuka jendela, kemudian ngambil. Setan sabar. Setan itu kalau ingin menggelincirkan orang supaya tidak mendapatkan hidayah itu betul-betul sabar banget. Maka kemudian setan itu pelan-pelan membisikkan kepada dia, jangan langsung kemudian, ayo langsung datengin itu kamarnya langsung. Tidak gitu. Setan berusaha untuk kemudian mengatakan, mosok sih tega memberikan nasi, memberikan makanan dari atas, buat turun ke bawah, lebih manusiawi toh. Maka kemudian akhirnya sang laki-laki itu akhirnya nolak perasaan itu, kemudian bergumul bergejolak di dalam hatinya. Ya tapi akhirnya diikutin pula. Oh iya, lebih manusiawi ya. Dia turun ke bawah, kemudian dia ketok, kemudian dia langsung pelincing lari ke atas. Karena tidak ingin ketemu setan. Dibiarkan dulu, sabar ya. Biarin dulu, tidak apa-apa. Dia biar merasakan dulu. Sampai kemudian akhirnya setan itu setelah sekian lama kayak gitu, setan kembali membisikkan. Mosok sih kamu tidak pernah ngelihat orangnya? Melihat dikit supaya kamu ngerti orangnya. Lalu kemudian akhirnya apa? Iya ya, kok saya tidak salah kan mau dititipin ke saya kan? Apa salahnya saya kemudian ngeliatin orangnya itu kayak apa? Gitu. Maka kemudian akhirnya apa? Diketok, dibuka. Terbukalah kemudian untuk melihat. Setan tidak langsung mengatakan, ayo masuk ke kamarnya. Enggak. Sudah biarin dulu. Lama setan membisikkan kembali. Mosok sih harus ngeliatin tok, diajak bicara. Wanita itu butuh untuk tempat bicara. Ngobrol. Apa akhirnya? Setelah itu dibiarkan. Sampai akhirnya apa? Waliyadzubillah, nasallallahu salama wal afiyah, sampai terjadinya zina. Sampai kemudian mengandung. Sampai akhirnya kalut dan bingung ahli ibadah tersebut. Dibunuh sang wanita bersama dengan janin yang dia kandung. Belum selesai. Setan masih kemudian mengatakan, kamu kubur. Nanti kemudian kamu bilang kepada kakak-kakaknya bahwasanya ini pergi kabur karena tidak kuat ketika dititipkan kepada dirimu dengan aturan yang banyak. Dikubur. Kemudian dilapisi lantainya. 3 pemuda itu datang dan berkata, mana adik kami? Sang pemuda soleh itu berkata, adikmu telah kabur. Tidak kuat dia berada di sini. Kemudian akhirnya 3 pemuda itu pulang, lalu kemudian apa? Akhirnya kemudian pulang, mereka sudah yakin. Kenapa? Mereka tidak mendustakan apa yang diomongkan oleh orang itu. Kenapa? Mereka percaya. Sampai akhirnya setan itu pindah dari pemuda soleh ini, kemudian pindah kepada 3 pemuda ini. Kemudian masuk ke dalam mimpi 3 pemuda yang menjadi kakak perempuan yang tadi dibunuh. Dijumpai itu kemudian apa dalam mimpinya? Adikmu itu nggak kabur, adikmu dibunuh, dikuburkan di salah satu bagian rumahnya. Cerita ini ada loh dalam kitab-kitab asar para salafus salih. Lalu kemudian 3 pemuda itu bangun. Ketika bangun mereka tidak menganggap mimpi tersebut, kecuali mereka menganggap karena saking rindunya mereka kepada adik mereka sampai menjumpai mimpi tersebut. Tapi mereka kaget ketika satu dengan yang lainnya ternyata mimpinya sama. Akhirnya mereka penasaran, ayolah kita buktikan betul nggak tempat itu. Akhirnya mereka mengendap-endap, mereka perhatikan kapan orang yang soleh itu pergi dari rumah. Ketika kemudian dia pergi dari rumah, mereka masuk, mereka bongkar tempat yang mereka lihat dalam mimpi, dan ternyata benar apa yang mereka saksikan. Mereka melihat tulang belulang adiknya ada di tempat tersebut. Marahlah mereka bersama dengan seluruh warga. Diseret itu pemuda tersebut. Pemuda tersebut ketika diseret, dia itu hampir-hampir bertobat kepada Allah, menyesali atas apa yang dia lakukan. Tapi apalah daya, Allah nguji dulu. Di sini kita paham ya, kalau ada orang yang bertobat itu tidak dibiarkan gampang. Kadang-kadang kita ini sudah menganggap salah kalau tobat langsung gampang hidupnya. Kata siapa? Orang yang tobat itu justru akan dibuat sulit hidupnya oleh Allah untuk menguji apakah tobatnya adalah tobat jujur atau tobat mendusta. Maka betul-betul dia dipukulin ketika mereka geram mendapatkan orang yang soleh ini melakukan perbuatan yang tidak pernah mereka bayangkan. Sampai membunuh, sampai kemudian dikuburkan di bagian rumahnya. Sakit yang dia terasa, tiba-tiba setan kembali lagi datang untuk kemudian membisikkan kepadanya, ukfur billah, kufur sama Allah. Nanti kalau kamu sudah kufur, nanti sesungguhnya aku akan bantu kamu supaya kamu itu kemudian
mampu untuk keluar dari rasa sakit yang kamu derita, karena aku mampu menyembuhkan. Saat itulah tergelincir hatinya, dan dia berkata, kafartu billah, saya kufur kepada Allah. Pada saat itulah malaikat mau datang untuk mencabut nyawanya, tepat ketika dia kufur kepada Allah. Tuh lihat, ini loh yang namanya menggenggam hidayah itu susah, sulit. Makanya tadi saya katakan poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, ayolah kita hari ini ketika sudah merasakan nikmatnya sunnah, nikmatnya akidah, jangan terlalu kemudian merasa besar hati, sampai kemudian mengatakan, apalagi sampai membanggakan, alhamdulillah sudah hijrah saya. Nggak usah gitu, Allah yang sudah tahu kok. Supaya kemudian ketika kita tidak terlalu jumawa dengan perasaan yang kita miliki, kita terus berusaha untuk menjaga. Kenapa? Menjaga hidayah lebih susah daripada mendapatkan hidayah.